Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo, mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil Universitas Palembang, dengan NIM 25410021. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas kimia dasar dengan judul transformasi kimia pada proses karbonasi beton. Pendahuluan. Beton merupakan material konstruksi yang banyak digunakan karena kekuatan dan durabilitasnya yang tinggi. Namun, beton tetap mengalami berbagai proses kimia selama masa layanannya. Salah satu proses kimia yang penting dan sering terjadi adalah karbonasi. Karbonasi merupakan reaksi antara karbon dioksida CO2 dari udara dengan komponen alkali dalam beton, terutama kalsium hidroksida Ca atau OH2. Proses ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap kualitas beton. Kemudian pengertian karbonasi beton. Karbonasi adalah proses penetrasi CO2 ke dalam pori-pori beton yang bereaksi dengan Ca atau OH2 sampai hasil hidrasi semen, sampai sehingga terbentuk kalsium karbonat CaCO3. Reaksi dasarnya adalah Ca atau OH2 plus CO2 sampai CaCO3 ditambah H2O. Proses ini berlangsung perlahan dan bertahap dari permukaan beton menuju bagian dalam. Kecepatannya dipengaruhi oleh porositas beton, kelembapan, dan
konsentrasi CO2. Kemudian tahapan transformasi kimia pada karbonasi. Difusi CO2 C02 C02 dari udara masuk melalui pori-pori beton yang tidak jenuh air. Beton dengan porositas tinggi atau kualitas rendah memiliki kecepatan difusi yang lebih besar. Reaksi air sebelum bereaksi dengan Ca0H2 C02 terlebih dahulu larut dalam air pori membentuk asam karbonat H2CO2 CO2 plus H2 sampai H2C03. Pembentukan C03 asam karbonat kemudian bereaksi dengan Ca0H2 dan menghasilkan kalsium karbonat yang biasanya terbentuk kristalin. Penurunan pH. Beton-beton normal memiliki pH sekitar 12,5 sampai 13,5. Setelah karbonasi, pH dapat turun ke sekitar 8 sampai 9, menyebabkan hilangnya sifat pasivasi pada baja tulangan. Kemudian dampak karbonasi pada beton. Dampak positif meningkatkan kekuatan beton kristal Ca003 lebih rapat sehingga dapat mengurangi porositas beton, mengurangi permeabilitas pori-pori menjadi lebih kecil dan lebih padat. Dampak negatif menurunkan pH beton ini merupakan dampak paling berbahaya karena dapat memicu korasi baja tulangan. Korasi tulangan ketika pH turun, lapisan pasif pada baja menghilang sehingga baja mudah teroksidasi, mengurangi umur struktur. Korasi tulangan dapat menyebabkan pengeluapan beton, spaling
dan menurunkan kekuatan dan penurunan kekuatan struktur. Kemudian faktor yang mengaruhi kecepatan karbonasi. Kualitas beton W atau C ratio. Semakin tinggi rasio air semen, semakin cepat karbonasi. Kelembaban lingkungan karbonasi optimal pada kelembaban 50 sampai 70%. Kepadatan dan curing beton yang tidak dilakukan curing dengan baik lebih cepat mengalami karbonasi. Tebal selimut beton, semakin tipis selimut beton, semakin cepat karbonasi mencapai tulangan. Kadar C02 di lingkungan industri biasanya memiliki C02 lebih tinggi. Kemudian upaya pencegahan karbonasi berlebihan. Menggunakan beton berkualitas tinggi dengan rasio air semen rendah. Memberikan tebal selimut beton yang sesuai standar. Melakukan curing beton secara benar menggunakan pelapis permukaan seperti coating, sealer atau waterproofing. Memastikan drainase dan kondisi lingkungan tidak membuat beton terlalu lembab. Kesimpulannya, karbonasi merupakan proses transformasi kimia alami pada beton yang terjadi akibat interaksi CO2 dengan CaOH2. Meski dapat meningkatkan kepadatan beton, karbonasi memiliki risiko penurunan pH dan menyebabkan korasi tulangan, sehingga dapat mengancam kekuatan struktur jangka panjang. Pemahaman terhadap mekanisme faktor yang mempengaruhi dan cara pencegahannya sangat penting dalam perencanaan dan pemeliharaan bangunan beton. Demikian materi tentang transformasi kimia pada proses karbonasi beton pada mata kuliah fisika dasar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.